Dinamika politik Indonesia riuh rendah 1-2 minggu terakhir. Mulai dari pertemuan politik antara dua raksasa politik atau The Giants, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian gejala keretakan di tubuh koalisi pemerintah. Kemudian berbondong-bondongnya ini partai politik yang sejak awal atau jauh-jauh hari mencalonkan kembali Jokowi di Pilpres mendatang, sampai kembali mengemukanya wacana reshuffle kabinet yang kemudian topik-topik ini menjadi top of mind publik Indonesia selama kurang lebih 1-2 minggu belakangan ini. Kami akan mengulasnya dalam segmen Indonesia Minggu ini, edisi Membaca Arah Politik Indonesia. Wah, judulnya serem banget ya. Kami akan membahasnya bersama Bang Philips J. Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Terima kasih Bang Philips sudah datang menemani kita minggu malam. Kemudian ada, saya perkenalkan, Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi dari Detik.com. Terima kasih Mas Elvan sudah mau, pasti kalau kita undang Mas Elvan di sini banyak bocoran-bocoran asik nih, Bang Philips ya. Tapi sebelum kita akan membahas yang pertama, Detik.com ini Mas Elvan 1-2 minggu terakhir ini banyak mengangkat soal wacana hembusan-hembusan angin atau PHP mengenai reshuffle kabinet. Tapi sebelum kita tanya apa sinyal-sinyal yang ditangkap oleh Detik.com beberapa waktu terakhir, kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Usai diketoknya Undang-Undang Pemilu yang baru, kabar akan dilakukannya kocok ulang kabinet terus berhembus kencang. Kendati Istana Kepresidenan enggan berkomentar soal ini, namun beberapa analis politik memprediksi reshuffle akan segera dilakukan. Saya pribadi menduga bahwa masih akan ada reshuffle. Pertama, belakangan ini Pak Jokowi sering melontarkan kritik-kritik terbuka ya kepada para menteri-menterinya. Dan saya juga yakin bahwa Presiden belum sepenuhnya puas dengan kinerja kementerian sekarang ini. Jadi saya kira masih akan terjadi reshuffle. Dan lagi-lagi menurut saya yang menjadi PR terbesar tetap kementerian yang terkait dengan masalah ekonomi. Dan menurut saya akan sangat tergantung kepada momentum-momentum politik. Dan momentum-momentum politik itu pada hari ini saya kira juga ada ya. Kan reshuffle misalnya bukan cuma bicara mengenai kinerja, tapi juga bicara mengenai konstelasi politik atau dukungan politik. Dan ketok palu Undang-Undang Pemilu kemarin sebetulnya juga membuka kotak Pandora begitu kan. Oh, ternyata partai yang loyal itu siapa dan partai yang tidak terlalu loyal itu siapa begitu. Selain faktor kinerja, partai koalisi pemerintah juga mulai gerah dengan manuver politik, salah satu partai koalisi yang kerap berseberangan dengan kebijakan Presiden. Ketika partai yang menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasinya hanya setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Tetapi PD Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong, karena ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Kecuali PD Perjuangan diminta pertimbangannya, kita baru akan memberikan pertimbangan. Kita berpolitik ini dengan gentleman agreement. Kita berpolitik ini untuk membangun keadaban politik. Harus ada satunya kata dan perbuatan. Kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya disertai dengan implementasi. Jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan oleh PDI Perjuangan. PAN yang banyak disorot karena sikap politiknya menolak anggapan bahwa partainya kerap berseberangan dengan pemerintah. Kita dianggap tidak kooperatif terkait RUU Pemilu gitu misalnya ya. Padahal itu salah satu juga dikritisi banyak orang. Padahal tidak demikian gitu. PAN termasuk yang sangat kooperatif. Bahkan kalau dilihat wish listnya PAN itu sangat sedikit yang masih belum terakomodir, dan itu sangat bisa dicapai konsensusnya ketika kita bisa duduk bersama di dalam sebuah ruang dialog yang lebih besar antara partai-partai koalisi pemerintah. Kapan reshuffle kabinet akan dilakukan memang masih menjadi tanda tanya. Ada yang menghitung berdasarkan penanggalan Jawa karena reshuffle kabinet pertama dan kedua selalu jatuh pada Rabu Pon. Rabu Pon ini sesuai dengan hari lahir Presiden Jokowi. Tetapi hasil riset CNN Indonesia menunjukkan reshuffle kabinet tidak selalu jatuh pada Rabu Pon, melainkan juga pada Jumat Pahing ketika melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM. Menurut saya bukan karena Rabu Ponnya ini, waktunya udah pas ke arah sana. Beliau bukan dalam artian harus Rabu Pon enggak. Menurut saya bisa aja keliru, tapi bahwa beliau menyeleksi orang-orang berdasarkan ini karakternya begini, iyalah bisa aja itu, termasuk mungkin saya termasuk dilirik juga harinya cocok apa enggak.
Jadi, apakah reshuffle kabinet akan terjadi pada Rabu Pon yang tepat pada 16 Agustus mendatang? Jawabannya seperti lagu balada, hanya Presiden dan Tuhan yang tahu. Ayo kerja Pak, ayo kerja. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Itu tadi analisa saya dari unsur politik, kemudian unsur klinik atau budayanya juga ada. Saya akan tanya Mas Elvan dari detik.com. Detik nih 1-2 minggu terakhir ini mengingatkan publik atau membuat publik jadi sadar kayaknya reshuffle sudah semakin dekat nih. Sinyal-sinyal apa yang didapat oleh Detik, Mas Elvan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita bicara isu reshuffle, sebenarnya Mas Philip lebih jago karena beliau selalu menganalisis pergerakan politik setiap harinya. Dan kupingnya juga ada di dalam istana nih. Betul. Cuma kalau kami dari sudut pandang media, kami mengikuti isu reshuffle itu berdasarkan fakta-fakta yang muncul. Kemudian sinyal itu kami tangkap, kami beritakan. Jadi semuanya berdasarkan isu yang memang muncul dari sana, dari istana. Isu reshuffle itu sebetulnya muncul itu mendekati Lebaran. Sudah ramai sebelum Lebaran. Waktu itu Pak Jokowi mengumpulkan ketua umum partai koalisi secara bertahap. Nah, dari para ketua umum pimpinan parpol itulah kemudian kami mencari informasi, dapat informasi off the record dan lain-lain. Sebelum Lebaran nih masih puasa? Sebelum Lebaran masih puasa. Kurang lebih off the record bahwa Presiden sedang dalam posisi mau evaluasi pemerintahan, terutama di sektor ekonomi, sehingga dia membutuhkan masukan untuk melakukan rotasi di kabinet. Apakah partai-partai koalisi yang waktu itu ikut itu semua partai koalisi atau disisakan 1-2 yang dianggap tidak cocok gitu? Waktu itu masih semuanya. Masih semua ya, tidak seperti yang terjadi ya, tidak seperti yang terjadi minggu lalu. Singkat cerita waktu itu ada rencana sebelum Lebaran. Ditunggu-tunggu lah, inilah reshuffle. Setiap semakin kami beritakan, Mas Philip, semakin kami beritakan, semakin mundur itu barang gitu. Jadi dia mundur sampai hari ini belum juga firm. Nah, memang seperti itu situasinya. Nah, kemarin dua minggu lalu kami dapat informasi lagi dari sumber-sumber yang sama. Mereka ngomong bahwa mulai dipanggil nih beberapa menteri. Adalah ada saya sebut nanti aja nyebutnya ya. Jadi beberapa off the record ya. Jadi ada beberapa menteri yang dipanggil ke istana secara bergantian, mayoritas di sektor ekonomi. Mereka dimintai masukan Jokowi untuk evaluasi ke depan seperti apa. Karena Jokowi kan dalam gaspol untuk infrastruktur dan lain-lain gitu. Nah, kemudian informasi yang masuk ke kami bahwa reshuffle itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat ya? Ya, informasi kemarin adalah karena reshuffle ini selalu dihubung-hubungkan dengan Rabu Pon gitu kan. Waktu itu gosipnya adalah 12 Juli. Itu 12 Juli itu hari Rabu, hari Rabu Pon. Nah, kemudian kita ikutin ya, entah kenapa soal Rabu Pon nanti kita bisa cerita lebih panjang lagi. Mas Elvan tahu juga itu kenapa ada. Menarik karena kita juga analisa mengenai Rabu Pon itu. Karena bukan apa-apa sih, bukan klinik atau apa, tapi memang dari awal Presiden Jokowi memang 2 kali reshuffle pertama itu soal Rabu Pon. Yang ketiga reshuffle besar ya? Yes, reshuffle besar. Karena yang ketiga reshuffle kecil, kemudian ini reshuffle besar lagi. Dan nanti kemungkinan reshuffle kemungkinan Rabu Pon lagi masih ada satu lagi. Paling dekat? Ya, paling dekat itu 16 Agustus 2017. Satu hari sebelum kemerdekaan? Yes, kemerdekaan. Kita akan lihat apakah Rabu Pon nanti akan ada kejutan. Tapi kalau Bang Elvan tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada kebutuhan Presiden untuk melakukan reshuffle, makanya evaluasi digelar secepat-cepatnya karena harus gaspol tadi. Kebutuhannya sebegitu mendesak nggak Bang Philips? Ini 2 tahun loh jelang, ya efektif 1,5 tahun mungkin ya Mas Elvan ya, untuk bisa gaspol tadi sebelum masuk ke tahun politik gitu Mas. Ya mungkin justru itu yang diperlukan Pak Jokowi ya. Menurut saya emang pemerintahan itu, birokrasi, pembangunan dan lain-lain itu mungkin paling efektif sampai pertengahan tahun depan. Karena setelah itu semua pasti sudah mempersiapkan untuk pemilu 2019 gitu. Karena kalau kita ingat 2019 itu nanti pemilunya serentak. Dan dengan demikian semua partai ataupun orang-orang yang mau menjadi capres itu pasti sudah jauh-jauh hari, beda dengan pemilu kita sebelumnya. Karena biasanya orang nunggu sampai pemilu legislatif baru kelihatan kursinya berapa, suaranya berapa, lalu mereka punya bargain. Si A jadi capres, si B jadi cawapres dari partainya. Tetapi karena sekarang akan serentak, itu relatif mereka harus jauh-jauh hari menentukan akan berkoalisi dengan siapa. Dan kita ingat dari RUU Pemilu yang ada presidensial threshold mau pakai yang 2014, cuma kan masih ada peluang akan ada yang membawa ke judicial review di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Dalam hal misalnya kalau diputuskan nggak boleh pakai presidensial threshold, itu justru akan makin meramaikan lagi itu pertengahan tahun depan karena sama-sama udah nggak bisa melihat gitu siapa yang punya kursi berapa gitu, sehingga mereka harus betul-betul paling nggak kan 1 tahun gitu untuk mempersiapkan sebuah kampanye. Kalau GR-nya menang itu atau JR-nya menang ya, itu? Dalam hal memang GR-nya menang gitu. Tapi kalau nggak pun sama aja, mereka tetap harus
menentukan jauh-jauh hari koalisinya gitu. Karena mencalonkannya menawarkan paket ke masyarakat tuh ya minimal memperkenalkan kan setahun gitu. Dan saya kira makanya tinggal efektif sampai paling pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan ada event-event besar juga yang akan membuat mungkin birokrasi kita menjadi apa ya melihat ada banyak hal yang lain. Ada Asian Games, ada pertemuan World Bank, IMF itu udah semacam kegiatan kolosal birokrasi juga gitu. Sehingga memang mungkin Pak Jokowi memerlukan orang-orang yang bisa dengan dengan tadi istilahnya Mas Elvan gaspol gitu untuk mewujudkan semua hal yang pernah dijanjikan Pak Jokowi dalam kampanye sebelumnya. Karena kan jadikan material kampanye juga kan. Jadi base-nya lebih ke faktor kinerja untuk gaspol pemaksimalan kinerja tadi. Menurut saya itu satu, kinerja diperlukan pasti. Yang kedua tentu realitas politik yang sedang muncul gitu. Yang ketiga mungkin ada beberapa hal, misalnya mungkin ada menteri-menteri yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Oh, ini juga perlu ya diperhatikan. Kalau dia kemudian menjadi deteksi Anda gimana Mas? Yang kemarin misalnya yang ramai disebut-sebut kan misalnya Bu Khofifah kan gitu kan, yang belum tentu jadi juga, tetapi kan kalau memang jadi mencalonkan diri sebagai peserta pilkada tentu posisinya akan kosong gitu. Juga ada satu menteri lain kalau saya nggak salah Pak Puspayoga mungkin kan yang di Bali dan lain-lain. Karena Bali 2018 juga akan pilkada. Nah itu kan juga salah satu faktor yang berarti dia akan harus diisi gitu. Bukan karena kinerjanya tetapi karena mungkin ada quote-unquote tugas baru kali. Ada tugas baru gitu yang harus dilakukan gitu kalau memang menjadi calon gitu, dan itu dengan sendirinya perlu pergantian gitu. Detik melihatnya realitas politik sekarang seperti apa sih Bang Elvan, terutama hubungan antara presiden dengan menteri-menterinya terutama dalam koalisi partai politik. Tapi kan kalau tadi Mas Elvan katanya semilir informasi yang datang ke kupingnya menteri-menteri ekonomi yang kemudian banyak menjadi fokus. Tapi sayangnya kan menteri-menteri ekonomi ini kebanyakan para profesional, teknokrat gitu ya, tidak ada hubungan dengan partai politik. Bagaimana kemudian realitas politiknya sekarang? Apa yang kemudian ingin di-highlight atau di-stretching oleh Presiden? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Faktor kinerja harus digaspol, kemudian dari informasi yang didapat, ya ini memang banyak diketahui orang, sudah mulai banyak menteri-menteri yang dipanggil ke istana, meskipun setiap hari menteri-menteri juga ke istana untuk rapat, tapi ini ada semacam nuansa atau informasi yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai realitas politiknya, hubungan antara presiden dengan partai-partai koalisi, ini kan kita berhubungan, kalau bicara reshuffle ini kan ada unsur politik, ada unsur teknokratis gitu kan. Partai politik juga patut dianalisa hubungan antara presiden dengan mereka. Realitas politiknya antara presiden dengan partai-partai koalisi, terutama menteri-menterinya, kemudian juga dengan menteri-menteri yang teknokrat juga non-partai, seperti apa, Mas Elvan? Kalau sejauh yang saya amati gitu, pergerakan politik yang saya amati, sebetulnya hubungan presiden dengan partai-partai koalisi pemerintahan yang mereka punya menteri di kabinet itu sebenarnya baik-baik saja sebelum terjadi dinamika politik terbaru kan. Apa itu dinamika politik terbaru? Di mana Partai Amanat Nasional yang masuk di gerbong juga belakangan gitu kan. Kemarin juga semakin jelas mereka berseberangan dengan presiden. Pertama jelas dalam undang-undang ormas gitu kan. Yang kedua di dalam undang-undang pemilu. Dan kemudian jelas kemarin Pilkada DKI juga kan beda pandangan, beda sikap gitu dengan partai pendukung pemerintahan yang lain gitu kan. Nah, situasi yang sekarang ini sepertinya serius gitu. Dan nyatanya beberapa partai koalisi pemerintahan seperti PDIP, Nasdem segala macam secara tegas sudah mempersilahkan PAN untuk keluar dari koalisi. Bahkan tadi Hasto juga mengatakan jangan inilah. Kemarin Osman Sabtaodang juga lebih keras lagi, jangan menggunting dalam selimut kan. Betul. Tentu dinamika politik di dalam tubuh partai koalisi pemerintahan ini sendiri juga pasti akan mempengaruhi kalau kemudian nanti ada reshuffle kabinet. Ya memang reshuffle secara seharusnya memang based on kepada kinerja gitu kan. Tetapi yang terjadi selama ini kinerja tentu saja iya. Tetapi Presiden Jokowi seperti melakukan reshuffle satu demi reshuffle berikutnya. Salah satunya untuk memperkuat posisi dia sebagai pemimpin negara ini kan. Misalnya ketika di awal berdirinya di awal kemenangan Jokowi di Pilpres, kemudian beliau memerintah, ada dinamika di DPR yang masih dinamis karena ada KMP dan KIH yang berjalan lama. Pada saat itu masuklah di reshuffle
masuklah reshuffle kan, ketika PAN masuk ke dalam kabinet gitu kan, masuklah menteri PAN RB Pak Asman Abnur, kemudian Golkar juga masuk, kemudian Golkar juga masuk kan, meskipun Nusron Wahid sudah lama ada di kabinet. Yes, dari hal-hal tersebut sebenarnya terlihat bahwa reshuffle ini juga sebuah upaya untuk memperkuat posisi presiden gitu. Tapi dari pandangan Anda seberapa menggerogoti sih Mas Elvan ketidakkompakan terutama partai-partai koalisi ini terhadap keberlangsungan sustaining pemerintahan ini? Sebenarnya kalau menggerogoti pemerintahan atau tidak, sebenarnya mungkin jangan-jangan sih tidak berpengaruh gitu. Karena bagaimanapun pemerintahan di negara kan berjalan atas pemerintahan presiden mutlak kan, seperti kita ketahui di negara kita. Tetapi yang terjadi adalah itu membuat situasi tidak nyaman. Gitu kan, dimana partai pendukung pemerintah seharusnya ya mereka mendukung pemerintah ya solid dong, fair dong. Istilahnya mereka sudah masuk kemudian dapat menteri dan lain-lain gitu kan, tetapi mereka di dalam menggerogoti bahasanya Mas ya. Seperti itu. Itu yang membuat presiden tidak happy. Apa yang membuat kemudian PAN ini, kalau tadi di highlight oleh Detik ya tersangka utamanya Partai Amanat Nasional gitu, apa yang membuat PAN ini kemudian jadi menggerogoti induk semangnya sendiri gitu, Bang Philips? Menurut saya memang ada beberapa perbedaan sikap kan. Cuma mungkin kalau untuk dalam kasus PAN, menurut saya sebaiknya dipilah ya beberapa hal. Yang pertama, ada beberapa isu, misalnya tadi yang disebutkan Mas Elvan, RUU Pemilu. Kemudian ada RUU Ormas. Kemudian sebelumnya ada demonstrasi besar November, Desember dan lain-lain. Jangan lupa tokoh PAN di situ menjadi salah satu. Ada Pak Amin Rais dan lain-lain gitu. Nah, masalahnya begini. PAN memang masuk belakangan gitu ya. Sehingga ada kemungkinan memang secara ideologis orientasi partainya ya tentu berbeda dengan Pak Jokowi dan partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi gitu. Membangun chemistry-nya belum dapat gitu belum selesai. Yang kedua gini, menurut saya dipisahkan karena koalisi itu ditujukan terutama untuk membangun jembatan antara Pak Jokowi dengan DPR, yaitu dengan memberi kursi dengan harapan akan mendapat dukungan ketika proses legislasi yang diinginkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa gitu kan. Jadi dengan harapan dapat support di parlemen gitu dalam bentuk suara misalnya kalau ada voting dan lain-lain gitu. Tapi kemarin ini kan tidak terjadi karena PAN dalam hal RUU Pemilu dan RUU Ormas dengan jelas berbeda. Cuma masalahnya dalam hal RUU Pemilu dengan RUU Ormas nih menurut saya begini, dalam hal RUU Pemilu apa yang dilakukan PAN itu menurut saya bisa dipahami karena itu soal survival partai gitu. Menurut saya yang ditolak PAN kelihatannya bukan masalah thresholdnya, tetapi masalah metode penghitungan sisa suara menjadi kursi gitu. Yang dengan metode yang lama itu PAN relatif diuntungkan karena penghitungan sisa suara dengan HARE itu menguntungkan partai-partai seperti PAN gitu, yang suaranya tersebar di banyak tempat gitu. Tetapi dengan metode penghitungan suara yang baru, kemungkinan, walaupun juga sebetulnya PAN nggak tahu juga, gitu. Karena kan mereka mendasarkan mengevaluasi penghitungan suara yang baru ini dari apa yang mereka simulasi yang lama gitu. Tapi kalau kinerjanya lebih baik, belum tentu terjadi efek yang dia takutkan gitu. Nah, tapi kemungkinan PAN ya tidak akan diuntungkan seperti dalam pemilu sebelumnya gitu. Dan ini yang menurut saya dikhawatirkan PAN, dan sebagai partai politik, menurut saya bisa dipahami bagaimana sebuah partai terpaksa tidak menyetujui koalisinya karena ini menyangkut keberlangsungan hidup partainya. Kan gitu. Dalam hal RUU Pemilu. Jadi harus berseberangan dengan presiden. Mau nggak mau buat PAN karena ini soal menurut Anda memang tidak sepadan satu kursi menteri dengan perjuangan masa depan partai yang harus dikalahkan seperti yang tadi Anda katakan. Karena dinamika partai kan tiap pemilu lain-lain gitu. Tetapi yang menjadi masalah buat PAN menurut saya dari kacamata koalisi pemerintahan dalam hal RUU Ormas, karena ini bukan soal survivor partai, tetapi lebih pada soal kebijakan. Bagaimana pemerintah koalisi yang sedang berkuasa memandang perlunya sebuah undang-undang Ormas untuk memperkuat kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap tidak lagi berorientasi pada Pancasila dan lain. Jadi ini soal policy yang tadi soal survival. Dalam hal soal kebijakan policy, menurut saya semua anggota koalisi harus disiplin mendukung koalisinya. Kalau ada di dalam koalisi dia harus ikut mendukung. Nah ini menurut saya kalau ditimbang-timbang kesalahannya lebih banyak di titik yang Ormas dan juga mungkin yang demonstrasi besar dan lain-lain. Tapi dalam hal pemilu itu
menurut saya dari sisi politik sangat bisa dipahami. Kan dia nggak punya option lain kecuali terpaksa tidak sepakat dengan pemerintah yang dia dukung gitu. Tapi dalam kalau dengan walkout itu kan menjadi langkah politik atau cerminan politik yang dia menyamakan dirinya dengan oposisi, tidak mau fight dalam suara atau voting gitu kan, tapi walkout itu kan akhirnya menyamakan dirinya dengan oposisi. Wajar nggak kalau dianggap sangat balelo, dosanya sama beratnya gitu? Dalam hal itu ya gitu, tapi secara prinsipil undang-undang pemilu itu tentang survival gitu. Jadi mungkin dia harus menunjukkan pada konstituennya kan gitu kan. Tetapi dalam hal RUU Ormas dan soal-soal lain ya, demonstrasi besar dan lain-lain itu, menurut saya tidak pada tempatnya kalau partai pendukung koalisi itu tidak sejalan dengan pemerintah. Karena ini soalnya kebijakan. Kalau dalam hal kebijakan, ketika memutuskan masuk dalam sebuah koalisi, berarti dia akan mendukung kebijakan koalisi yang bersangkutan gitu. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi logis ketika menjadi bagian dari koalisi. Menurut saya kalau kita pisahkan itu mungkin kita bisa melihat. Kalau kita lihat juga misalnya orang-orang partai-partai yang menolak ini kepentingannya juga lain-lain. Kayak Gerindra misalnya menolak RUU Pemilu, presidensial threshold, itu sebetulnya bukan pada buat Gerindra nggak ada masalah sebetulnya. Dia dengan misalnya dengan PKS saja dengan skenario Pemilu 2014 mereka tetap bisa mencalonkan. Tapi yang dia ambil ada political scoring, menunjukkan bahwa di oposisi yang konsisten, lalu ditambahkan dengan wah ini membela konstitusi dan lain-lain gitu. Jadi buat Gerindra itu lebih pada bagaimana mendapat scoring, gain politik di situ ya. Tapi untuk PAN menjadi untuk PAN itu menjadi soal survival gitu. Dan untuk SBY juga lain lagi soalnya gitu kan. Tapi kalau bagi Presiden Jokowi jika memang yang disoroti misalnya sama-sama bahwa PAN ini menjadi satu partai yang kemudian sangat disorot terkait dengan konsolidasi politik Presiden jelang 2019, seberapa menguntungkan atau mungkin lebih banyak mudorotnya bagi Presiden Jokowi untuk mendepak PAN? Karena kan Indonesia juga kalau melihat orang yang terzalimi itu kan rasanya jadi beralih ke simpatik gitu. Ini kan juga bisa jadi buah si malakama kalau presiden tidak hati-hati. Analisa Anda seperti apa Bang? Menurut saya itu sepenuhnya hak prerogatif presiden tentu saja. Dan semua orang harus memahami itu hak konstitusional presiden memutuskan siapa yang diangkat menjadi menteri, siapa yang dikeluarkan jadi menteri gitu. Dari sisi itu menurut saya semua pemain politik sudah paham. No issue itulah ya. Itu no issue. Tetapi dari sisi politik mungkin toh karena tinggal setahun setengah lagi paling dan mungkin setelah ini tidak terlalu banyak ada legislasi besar yang harus digolkan. Mungkin kecuali APBN lagi tahun depan dan lain-lain. Itu mungkin derajat kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari sisi pemerintah yang berkuasa di parlemen itu tidak sesignifikan yang kemarin gitu dalam hal harus menggolkan RUU Pemilu, menggolkan RUU Ormas dan lain-lain. Dan ternyata bukan dihianati ya, agak tidak sesuai dengan perjanjian awal gitu dengan PAN lah ya. Itu satu. Yang kedua mungkin juga PAN ini dinamika internalnya terlalu tinggi kan, sehingga memang menyulitkan. Kita bisa paham gitu loh dari sisi koalisi yang berkuasa ini sebetulnya harus didengar suara yang mana? Harusnya kan suara pemegang kekuasaan politik formal di PAN gitu. Tapi kan karena dinamika internalnya sedemikian tinggi sehingga menyulitkan untuk membaca PAN ini dalam hal isu tertentu dia mau bergerak kemana gitu, dan itu relatif menyulitkan untuk Pak Jokowi atau jadi sekarang tidak terlalu menjadi beban berat jika presiden harus melepaskan PAN demi lepas landas ini. Menurut saya enggak terlalu memberikan beban yang berat gitu. Tapi masalahnya kan memang dari sisi efektivitas itu karena toh nanti menteri siapapun ya, bukan cuma soal PAN ini, yang lain-lain itu harus mendapatkan menteri yang begitu dilantik kalau memang jadi reshuffle udah nggak ada periode belajar lagi gitu. Karena harus mengeksekusi gitu. Harus bisa mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk dikerjakan sampai setahun atau setengah tahun ke depan. Gitu. Oke, Mas Elvan, kalau kita bicara yang merongrong, kalau bicara reshuffle kabinet ini kan kita harus memetakan ini siapa-siapa saja orang-orang atau partai-partai mana yang dianggap merongrong. PAN menjadi tersangka utama yang banyak dibicarakan. Tapi kan kalau kita lihat fakta politiknya sejak tahun pertama sebenarnya Presiden Jokowi menjabat tidak hanya PAN sebenarnya yang kemudian banyak menggigit-gigit presiden di jempol kakinya gitu kan. Ternyata misalnya dalam beberapa kasus PDI Perjuangan begitu keras misalnya kepada presiden dalam kasus Budi Gunawan atau meminta sampai sekarang pun Rini Sumarno kan ditolak oleh DPR yang kemudian diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Kemudian apa yang membuat
Atau gini pertanyaan saya, seberapa akomodatif sih sebenarnya Presiden Jokowi dengan kemauan-kemauan partai politik untuk membuat situasi politik ini lebih stabil? Tapi lagi-lagi mohon maaf saya harus potong karena kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami masih mencoba untuk mengulik atau paling tidak menerawang nih ya bahasa kliniknya. Kira-kira reshuffle kabinet ini akan terjadi apa enggak sih? Sebelum Mas Elvan nanti akan mengeluarkan analisa mengenai rebupon ini. Tadi kan kita juga menganalisa mengenai rebupon ini Mas Elvan ya. Tapi sebelum masuk ke rebupon yang jadi ahlinya Mas Elvan ini, tadi seberapa akomodatif sebenarnya Presiden ini terhadap kemauan-kemauan partai politik, sehingga kan tujuannya akomodasi partai itu kan untuk tadi menjembatani parlemen, membuat politik jadi lebih stabil. Saya kira tentu yang paling tahu Pak Presiden ya, untuk seberapa tahu dia menjaga komunikasi, gimana dia berbagi kasih sayang gitu ya dengan partai-partai koalisi gitu. Tetapi sejauh saya ketahui selama ini Presiden Jokowi itu intensif berhubungan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Bahkan yang di luar pemerintahan juga ditemui secara rutin. Ada rapat konsultasi dengan pimpinan dewan, ada rapat konsultasi silaturahim dan lain-lain. Nah, komunikasi itu berjalan dengan baik. Kalau dilihat mungkin sebulan 2 bulan sekali pasti Pak Presiden ngumpulin orang-orang partai pendukung pemerintah, dikumpulin. Gitu, disitulah banyak diskusi tentang sebuah kebijakan penting apa yang mau diambil sama Presiden gitu kan. Misalnya soal undang-undang ormas pun sebetulnya itu sudah dibahas juga sama pimpinan dewan, kemudian masih berbeda juga seperti itu. Jadi memang idealnya kalau seorang seperti dulu lah diskusi sebelum kabinet terbentuk ya Mas Philip ya. Kalau mau bikin kabinet yang kerja ya sudah isi orang profesional dan kabinet akan bekerja dengan baik. Nah kemudian kan berjalannya waktu akhirnya ngobrol lah bahwa tetap nanti profesional tetap mayoritas gitu kan. Ya oke lah. Pertama profesional mayoritas, partai politik ada gitu kan, mungkin sekitar setengahnya kurang lah. Tapi kan setelah reshuffle kedua, ketiga dan seterusnya kan nambah kan porsi untuk parpol makin gemuk. Waktu itu Presiden juga sudah dikritik, tapi sekali lagi yang paling paham tentang siapa pembantu yang layak untuk beliau ya Presiden sendiri. Nah kemudian kalau dengan konsekuensi punya menteri dari parpol, itu tidak ada jaminan partai-partai itu menjadi penurut, menjadi anak manis, tidak ada. Nyatanya seperti tadi disampaikan toh, dari mulai PDIP, kemudian ada PAN sekarang ini, kemudian ada juga kemarin ada PKB misalnya sempat bermanuver juga kan. Ya kemarin lah pilkada DKI itu konkret lah. Apa sih yang bikin PDIP sebegitu tidak sukanya dengan Rini? Mas Elvan? Nah, itu saya nggak tahu, itu bisa tanya ke... Kita tanya orang-orang PDIP. Iya, tapi Bang Philips, sebelum saya nanti terakhir ke Mas Elvan mengenai rebupon ini menarik juga. Apa namanya, reshuffle ini mungkin kalaupun jadi dia gadang-gadang sebagai reshuffle terakhirnya Presiden sebelum nanti akan masuk ke kampanye periode kedua. Lebih penting mana? Memperbaiki kinerja untuk gaspol kinerja ya, atau konsolidasi politik jelang Pilpres 2019, Bang Philips? Dua-duanya penting karena mungkin ya partai-partai yang di luar pemerintahan tentu secara umum mereka akan mendukung kalau misalnya Presiden Jokowi mewujudkan janji-janjinya pembangunan berhasil dan lain-lain. Tapi namanya politik, mungkin ada senengnya juga kalau nggak berhasil kan gitu kan, supaya dalam kampanye bisa di-highlight lah, mana yang tidak tercapai, mana yang tidak. Dan bisa ada alasan untuk kerja 5 tahun lagi gitu. Betul, dan karena itu dari perspektif pemerintahan yang berkuasa, kedua-duanya jadi penting. Mendapatkan menteri-menteri yang bisa gaspol tadi, mewujudkan mengerjakan pembangunan dalam jangka waktu yang tinggal sedikit ini, ditambah dengan bagaimana hal itu bisa mengkonsolidasi kekuasaan gitu. Karena memang tentu kita tahu Pak Jokowi tentu akan mencalonkan diri lagi atau dicalonkan lagi oleh partai-partai, namanya juga incumbent gitu. Sehingga kalau dari sisi pemerintah yang berkuasa, incumbent di mana-mana jauh lebih mudah gitu dalam membentuk koalisi gitu. Nah, masalahnya yang oposisi ini kan dia harus mencari narasi bagaimana membedakan dirinya dengan pemerintah yang berkuasa gitu, incumbent gitu. Nah, yang kedua menurut saya pentingnya adalah konsolidasi politik itu agar juga memperlihatkan bagaimana misalnya Presiden Pak Jokowi itu sudah mengkonsolidasikan kekuasaannya secara penuh gitu. Jadi partai-partai sudah tanda petik tunduk gitu dalam powernya Pak Jokowi. Jadi clear siapa kawan siapa lawan gitu. Siapa kawan siapa lawan, siapa yang sebetulnya presiden yang punya kekuasaan tertinggi secara konstitusional gitu. Kalau masih dirongrong-rongrong terus tentu ini bisa menjadi bahan bagaimana misalnya ternyata
masih bisa di-challenge gitu. Dan ini tentu dari sisi perspektif incumbent kurang baik gitu. Dan karena itu menurut saya reshuffle ini dari pertimbangan politik semacam itu bisa tentang kinerja, bisa juga tentang pertimbangan politik gitu. Dan menurut saya sebetulnya wajar-wajar saja gitu. Cuma kadang-kadang kan mana yang harus lebih berat ditimbang? Kan harus ada pilihan dong, ayam atau telur. Jangan mau dua-duanya. Karena masalahnya dua-duanya dihadapi. Bahwa gaspol harus dilakukan, saat yang sama ada dinamika internal dinamika politik yang terjadi belakangan gitu. Karena partai-partai kan juga berhitung. Jadi mau nggak mau dua-duanya harus menjadi bahan pertimbangan Pak Jokowi. Tapi tadi kalau kita dalam paket pengantar kita, salah satu hal yang juga dianalisa ada benang merah, Mas Elvan, dari tanggal lahir presiden, kemudian neptu-neptunya, kemudian reshuffle pertama, reshuffle kedua itu dilakukan di tanggal atau di hari baiknya lah kalau kabarnya itu Rabu Pon. Ada catatan nggak Mas Elvan benang merah seperti ini nih? Ini kan hal-hal yang kita bisa nafikan atau apaan sih? Tapi kok kalau kita lihat ada benang merah gitu di antara masing-masing keputusan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Ada nggak catatan Anda terkait ini? Nah ini saya nggak tahu persis apakah ini terkait karena Pak Jokowi itu asli Solo ya. Cuma ketika kami menulis tentang ini Rabu Pon ini memang ramai banget orang berkomentar, membaca berita dan seperti mereka sangat tertarik. Akhirnya kita bingung juga kenapa ya. Akhirnya kita telusuri lah itu. Ternyata ada Pak Jokowi itu dekat dengan Rabu Pon. Karena Rabu Pon itu adalah weton beliau, hari lahir beliau dalam kalender Jawa itu namanya weton. Rabu Pon itu hari tengah. Kemudian pernah suatu ketika reshuffle jilid 2, itu istana ditanya, kenapa kok Rabu Pon lagi? Jawabannya adalah hari baik. Jadi tadi kan sudah kan Rabu Pon adalah hari yang baik. Betul. Kemudian memang selama ini reshuffle demi reshuffle dilakukan di Rabu Pon. Reshuffle pertama tanggal 12 Juli 2015. Ya waktu itu ditandai dengan penggantian 3 Menko secara bersamaan. Masuknya Pak Luhut ke Menko Polhukam, gitu kan, masuknya Pak Rizal Ramli di Menko Kemaritiman dan Pak Darmin Nasution di Menko Perekonomian, gitu kan. Itu Rabu Pon. Dan itu juga sama kita beritakan Rabu Pon ya memang akhirnya Rabu Pon gitu. Kemudian reshuffle lagi pada 27 Agustus 2016. Kebetulan nyatet sekarang ngikutin kan. 27 Agustus 2016 itu lagi-lagi Rabu Pon. Waktu itu ditandai dengan penggantian Anies Baswedan, diganti dengan Muhadjir kan, dengan Pak Muhadjir kan, kemudian ditandai dengan penggantian Pak Rizal Ramli dan lain-lain. Nah, kemudian ada sebuah selingan reshuffle kecil pada Oktober 2016. Waktu itu karena ada seorang menteri yang punya visa Amerika itulah. Nah, singkat cerita 20 hari beliau diganti. Itu kalau tidak salah Jumat Pahing ya kalau tidak salah. Nah, itu saya tidak tahu tuh, saya nggak ngitung karena memang riset kita kabarnya seperti itu. Jadi bukan Rabu Pon itu. Lah Jumat Pahing. Lah kalau Jumat Pahing kenapa saya nggak tahu. Nah, kemudian ketika muncul isu reshuffle berikutnya, ini saya ceritakan ya, banyak bercandaan soalnya seperti ini. Saya ketemu dengan teman saya ngobrol panjang lebar, ada seorang tukang pijit gitu. Tukang pijit itu dia rupanya sudah lama jadi penasihat tanda petik nasihat politik beliau gitu kan. Dia mijit itu dia sambil cerita gitu kan. Ini reshuffle apa nih? Reshuffle ya paling nantilah nunggu Rabu Pon gitu. Jadi kenapa Rabu Pon ya? Dia menghitung-hitung sendiri gitu. Teman saya ini seorang wartawan senior lah. Kemudian akhirnya kemarin ketika tanggal 12 kemarin itu sudah yakin sekali. Ya kan dimainkan lah sama beberapa kawan kemungkinan Rabu Pon. Informasi di istana memang sudah sangat dekat lah. Nah, ternyata meleset. Nah, kemudian kita ikutin. Itu sudah Rabu Pon itu? Rabu Pon. Yang meleset pertama? Ya. Mungkin gara-gara detik terlalu ramai pemerintah kan jadi akhirnya meleset. Itulah. Nah, kemudian kalau dihitung Rabu Pon lagi masih jauh. Saya bilang kapan? Saya diskusi sama teman-teman kan Rabu Pon lagi ya 40 hari lagi. Jatuhnya 16 Agustus. Lah isu menjelang 16 Agustus kencang lagi nih. Kita akan lihat aja. Memang kita nggak pernah tahu, hanya seperti baja, hanya Tuhan dan Presiden Jokowi yang tahu kemana. Penjelasan rasional. Mungkin ya saya nggak paham itu tadi. Tapi kalau Rabu misalnya gitu kan, ini bukan soal Pon apa Pahing. Rabu itu kan berarti kalau diumumkan Rabu, kalau ada kontroversi di media ya tinggal Kamis Jumat, nggak lama-lama kontroversinya bisa kerja nggak tinggal sama. Kalau KPK milihnya kan Jumat, Jumat Keramat, Jumat Keramat nggak ribut banget gitu. Sabtu Minggu media relatif slow down gitu. Jadi Senin udah bisa jadi lupa, tapi orang udah move on. Mungkin strategi komunikasi seperti itu juga yang kemudian dipertimbangkan. Jadi akhirnya dikumpulkan menjadi hari baiknya Presiden Jokowi. Tapi kita akan lihat next Rabu Pon ada di 16 Agustus apakah cuma 16 Agustus besok itu Pak Presiden akan sangat sibuk. Karena hari itu ada sidang bersama dari pagi sampai sore dengan MPR, DPR, DPD kan nota keuangan. Jadi sepertinya entahlah nanti kita lihat aja. Apakah akan ada kegaduhan baru jelang 17 Agustus besok, tapi kita akan lihat yang